anak-anak? Apa kabar hari ini? Tentunya semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran matematika di pagi ini, kita akan mengawalinya dengan doa seperti biasa. Ibu akan pimpin doa, anak-anak yang lain silakan lipat tangan yang manis, tutup mata, ibu berdoa menurut agama Kristen. Kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, baik. Kita akan mulai dengan pembelajaran di pagi hari yang indah. Nah, di sini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Anak-anak bisa lihat di buku cetak masing-masing ya, yang sudah ibu bagikan. Di sini papan tulis ada bilangan bulat. Bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat positif yaitu bilangan 0. Contoh penjumlahan bilangan bulat. Di sini Ibu akan tulis contoh dari bilangan bulat. Yang pertama, anak-anak perhatikan ya. 4 ditambah dalam kurung negatif 2 sama dengan negatif 6. Berikutnya contoh berikut lagi dari 2 ditambah dalam kurung negatif 4 sama dengan 2. Itu adalah pengurangan bilangan bulat. Jadi, contoh yang berikut dari pengurangan bilangan bulat. Bilangan bulat. Anak-anak bisa perhatikan ya. Bilangan bulat ialah 2 ditambah dalam kurung negatif 4 sama dengan negatif 6. Anak-anak bisa lihat di depan sini aturan perkalian bilangan bulat. Mungkin anak-anak bisa perhatikan di buku cetak masing-masing ya. Bahkan di buku cetak tidak terlalu banyak diuraikan, anak-anak bisa perhatikan di papan tulis. Aturan perkalian bulat. Di sini Ibu akan tulis apa itu aturan perkalian bilangan bulat. Aturan perkalian bilangan bulat. Aturan perkalian bilangan bulat. Yang pertama, bilangan bulat positif dikali positif hasilnya positif ya. Itu yang pertama. Yang kedua, positif dikali negatif sama dengan negatif. Yang ketiga, negatif dikali positif sama dengan negatif. Aturan perkalian bilangan bulat. Bagaimana? Kita bisa lihat di sini sekarang Ibu kasih contoh ya. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi sifat penjumlahan bilangan bulat yang pertama sifat pertukaran, yaitu jika dibolak-balik hasilnya tetap sama. Contoh, Ibu tulis contohnya dari sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat
penjumlahan bilangan bulat. Kita lihat contohnya. 4 ditambah 2 sama dengan berapa anak-anak? Siapa yang tahu 4 tambah 2? Sama dengan 6. Demikian sebaliknya. 2 ditambah dengan 4 sama dengan 6 juga. Baik, itu sifat penjumlahan bilangan bulat. Kita bisa lihat bagaimana sifat pengelompokan. Jadi, tanda kurang dipindahkan, hasilnya tetap sama. Contohnya tadi Ibu sudah bilang 4 ditambah 2 sama dengan 6. Bilangan berapa pasti menghasilkan bilangan itu sendiri. Baik anak-anak, di sini Ibu akan kasih tugas untuk anak-anak supaya anak-anak bisa kerjakan dan Ibu mau lihat hasilnya. Ibu akan masuk di faktor. Apa itu faktor? Faktor adalah pembagian yang membagi habis suatu bilangan. Coba kita cari faktor dari angka. Sekarang Ibu mau kasih tugas untuk anak-anak cari faktor dari angka. Satu contoh Ibu kasih untuk anak-anak, anak-anak bisa kerjakan. Bagaimana dari faktor bilangan itu ya? Di sini kita akan hasilnya daripada ada bilangan faktor prima dan bilangan. Kita akan menemukan FPB-nya adalah perkalian dan faktor-faktor yang sama dengan pangkat yang paling terkecil. Contoh menemukan KPK dan FPB dari 12 dan 40. Kita buat faktorisasi prima. Kita buat faktorisasi prima terlebih dahulu dari angka 12. Ibu akan kasih tugas, anak-anak akan kerjakan. Satu contoh dari faktor bilangan bulat. Silakan anak-anak kerja di buku tulis, Ibu akan periksa ya. Di sini Ibu kasih contoh 1 dan anak-anak silakan kerja. Contoh jadi sebagai contoh daripada Ibu kasih ini akan menutup perjumpaan kita pada pagi ini dengan materi yang sudah Ibu ajarkan. Anak-anak bisa lihat di buku cetak masing-masing yang sudah Ibu bagikan. Jadi Ibu kasih contoh sedikit saja, nanti anak-anak kerjakan di rumah. Jadi Ibu kasih contoh pola bilangan kuadrat. Di sini bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat 1 dikali 1 sama dengan 1, tetap 1 ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ternyata 4 itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 1. Ini bilangan kuadrat ya anak-anak. Yang berikut 3 dikali 3 sama dengan 9. Bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan bilangan kuadrat ini? 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Ini salah satu contoh yang sudah Ibu berikan untuk anak-anak kerjakan dari bilangan kuadrat. Nah, masih ada yang belum mengerti? Supaya Ibu jelaskan materi yang sudah Ibu berikan di papan tulis. Kalau
Kalau sudah semua anak-anak mengerti, berarti minggu depan Ibu periksa soal yang Ibu berikan di papan tulis ini. Anak-anak kerjakan apa yang sudah Ibu berikan. Sudah ada contohnya ya, bahkan anak-anak bisa bawa pulang buku tulisnya ke rumah. Nanti anak-anak kerjakan di rumah. Jadi ingat, tugas dikerjakan. Sampai di sini masih ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri pembelajaran kita di siang ini? Kalau tidak ada, Ibu Guru akhiri sampai di sini. Tadi kita sudah mengawalinya dengan doa ya anak-anak. Berarti kita akan mengakhirinya dengan doa juga. Sebelum anak-anak kita berpisah dari ruang kelas ini, mari kita berdoa. Selesai. Demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Selamat siang.